Ada yang bilang, serial film SpongeBob berjudul Hari Kebalikan sangat mirip dengan kisah Bibel. Tentu saja saya tidak percaya. Saya ingin membuktikannya sendiri. Saya ambil kitab suci Kristen dan saya baca, ternyata apa yang dibilang orang adalah benar. Apakah Anda ingin membuktikannya sendiri? Berikut ini kisahnya. Oh, aku mengerti. Kau tidak tahu ini hari apa, bukan begitu? Hari Rabu. Ini adalah hari kebalikan. Maksudmu kau tidak pernah mendengarnya? Hari kebalikan adalah satu hari dalam satu tahun di mana kau bertindak berbeda. Kalau dalam normalnya aku adalah keras kepala, membosankan, tapi hari ini aku konyol dan spontanitas. Apa semua orang tahu hari kebalikan? Oh, tentu saja. Ini sebuah permainan, paham? Sebuah permainan? Iya, kalau biasanya kau sangat berisik dan mengganggu, jadi hari ini kau akan jadi bagaimana? Tenang dan menyingkir. Yeay! Iya. Kenapa kau tidak melompat? Aku senang. Maksudku, aku benci dengan hari kebalikan. Ternyata Yul yang memenuhi syarat sebagai nabi yaitu menerima firman Tuhan dan pesannya diakui serta digunakan dalam tradisi, tidak disebut nabi oleh Bibel, sedangkan seorang perempuan sesat bernama Noaja yang tidak menerima firman Tuhan dalam Nehemia 6 ayat 14 yang hendak menakut-nakuti Nehemia oleh Bibel disebut nabi, padahal dia nabi palsu. Bukankah fakta ini adalah kebalikan? Pernah kepikiran gak sih kalau absennya satu kata aja di sebuah teks kuno itu ternyata bisa mengguncang fondasi doktrin yang diyakini jutaan orang? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal langsung lompat dan membongkar sebuah anomali teks yang sangat spesifik di Perjanjian Lama. Si penulis dari teks sumber kita ini, dia pakai anomali sejarah tersebut sebagai semacam batu loncatan untuk melontarkan kritik teologis yang besar banget. Jadi, fokus kita murni melihat data yang disajikan dan memahami gimana sih sebenarnya argumen ini dibangun. Untuk alurnya, kita akan ngebahas 5 poin utama nih. Mulai dari paradoks gelar nabi, terus masuk ke kasus Yoel dan Noadia, logika di balik label, lanjut ke kritik terhadap doktrin, dan terakhir kita bahas soal kontradiksi suara ilahi. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu ya, paradoks gelar nabi. Penulis sumber kita ini memulai dengan menyoroti satu inkonsistensi yang jujur aja agak aneh. Coba deh kita lihat kitab Yoel. Kitab ini dibuka dengan pesan ilahi yang sangat jelas, benar-benar gak terbantahkan. Tapi yang menarik, kalau kita baca sampai habis, teks ini sama sekali gak pernah secara eksplisit ngasih label nabi ke Yoel. Jadi dia ini berfungsi nyampein firman, tapi gelarnya tuh benar-benar absen. Nah, ini tuh jadi paradoks yang luar biasa brilian kalau kita bandingin sama ayat di Nehemia 6:14. Di situ secara terang-terangan, teksnya ngasih gelar resmi nabi perempuan ke Noadia dan kawan-kawannya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, mereka ini justru lagi aktif banget nyoba buat menyesatkan dan nakut-nakutin Nehemia. Ibaratnya gelarnya sih mentereng ya, tapi kelakuannya wah jauh banget dari kebenaran. Biar lebih kebayang, kita masuk ke poin kedua, kasus Yoel dan Noadia. Biar kita bisa benar-benar paham kejanggalan ini, perhatiin deh kontras yang super tajam dari dua tokoh ini. Di satu sisi, kita punya Yoel, dia jalanin fungsinya sebagai nabi, nyampein pesan yang benar. Bahkan validisasinya diakui loh di tradisi selanjutnya, kayak di Kisah Para Rasul. Tapi, dia nggak punya gelar resmi. Di sisi sebaliknya, ada Noadia, punya gelar resmi secara sosial, tapi gagal total jalanin fungsinya sebagai penyambung lidah kebenaran, dan ujung-ujungnya ya ditolak oleh tradisi. Kebalik banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, logika di balik label. Kalau kita coba analisis fenomena tadi pakai akal sehat, jujur aja ada satu pola yang kelihatan jelas banget. Menurut logika teks sumber yang lagi kita bedah ini, kebenaran itu ternyata nggak ditentukan sama label atau pangkat yang dikasih manusia. Otoritas yang sejati itu murni dinilai dari isi pesan dan dari mana pesan itu berasal. Yoel diakui karena pesannya benar, sementara Noadia ditolak mentah-mentah karena menyesatkan. Nggak peduli des apa kata masyarakat atau teks sejarah yang manggil dia nabi. Penulis juga ngingetin kita nih, kalau pola pikir ini sebenarnya sejalan banget sama prinsip-prinsip Alkitabiah yang emang udah mapan dari dulu. Kalau kita buka Ulangan atau Yeremia, di situ secara tegas diakui kalau nabi palsu itu ya emang eksis. Mereka bisa aja loh punya status sosial yang tinggi, tapi sebenarnya ngomong dari hati mereka sendiri, bukan dari Tuhan.
Artinya apa? Di masa itu, gelar atau titel itu sama sekali bukan jaminan mutu. Jadi, kesimpulan krusial yang mau dibangun sama penulis sumber kita tuh ada 3 langkah logis. Pertama, gelar dari manusia tuh gampang banget dimanipulasi. Kedua, karena gampang dimanipulasi, satu-satunya ujian yang benar-benar valid ya cuma konten objektif dari pesannya itu sendiri. Dan yang ketiga, waktu dan tradisi lah yang pada akhirnya bakal jadi semacam filter buat nyaring mana yang emang benar-benar berotoritas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menantang nih, bagian keempat, kritik terhadap doktrin. Di titik ini, teks sumber kita ngambil belokan yang lumayan tajam. Dengan tetap menjaga kacamata yang objektif, si penulis mengklaim kalau ajaran-ajaran inti Kristen seperti Trinitas, Inkarnasi, dan dua natur Yesus itu sebagai sebuah keanehan. Loh, kok bisa? Alasannya karena doktrin-doktrin raksasa ini nggak punya satu ayat pun yang secara eksplisit diucapkan langsung oleh Tuhan untuk menetapkannya. Penulis pakai logika yang sama kayak tadi. Kalau gelar nabi aja nggak ada artinya tanpa pesan yang benar, nah, doktrin sebesar ini tanpa ada pernyataan ilahi yang eksplisit, menurut sang penulis, itu sangat problematis. Ini bawa kita ke poin terakhir kita, yaitu bagian kelima, kontradiksi suara ilahi. Teks ini kemudian menyoroti apa yang dia anggap sebagai sebuah kontradiksi besar. Coba deh kita bandingin statistiknya. Di satu sisi, ada 0 ayat. Bayangin, 0. Nggak ada firman langsung dari Tuhan yang menjelaskan soal Trinitas atau Inkarnasi. Tapi, dan ini yang bikin penasaran, di sisi lain, Tuhan itu berfirman secara langsung, detail banget, sampai 11 ayat pendul kepada Kain, si pembunuh itu. Penulis ngasih kita pertanyaan retoris yang cukup menohok. Kenapa Tuhan sampai ngomong panjang lebar soal masalah Kain, tapi malah diam 1000 bahasa buat doktrin yang katanya paling krusial buat iman? Dan nggak cuma itu, coba pertimbangin angka ini. 200. Penulis mencatat kalau Tuhan itu bilang akulah Tuhan atau kalimat semacamnya sampai hampir 200 kali di perjanjian lama. Angka yang fantastis ini lalu dikontraskan secara tajam sama argumen bahwa setelah inkarnasi, Yesus dianggap diam sama sekali soal identitas ilahinya. Bagi sang penulis, kebisuan ini tuh kayak bener-bener nggak konsisten sama pola yang udah dibangun dari awal. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, kita ditinggalin sama satu premis pamungkas dari si penulis. Sebuah pertanyaan yang mau nggak mau bikin kita mikir ulang soal identitas dan otoritas. Gini pertanyaannya. Kalau sejarah aja udah ngebuktiin bahwa label buatan manusia itu nggak bisa diandelin, terus apa arti dari kebisuan ilahi yang benar-benar total terhadap klaim-klaim agama yang masif ini? Apakah kebisuan itu justru mengkontradiksi pesannya sendiri? Wah, ini jelas sebuah kritik yang menantang kita semua ya, untuk selalu nelusurin dari mana sebenarnya sebuah keyakinan itu berasal. Makasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan ini, tetaplah kritis, dan sampai jumpa.